Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Iras pengen ngobrol santai aja sih sama teman-teman, sharing aja ya. Sebenarnya untuk ngisi konten juga sih ya, tapi pengen sharing-sharing aja sih Iras terkait hmm, dengan apa ya? Terkait dengan um, program pengabdian yang saat ini sedang Iras tunaikan. Insya Allah, mohon doanya teman-teman. Jadi insya Allah Iras ini sedang menunaikan program pengabdian dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Sudah Iras mulai sejak 7 Desember 2021. Dan hari ini saat Iras syuting dan sharing sama teman-teman ini hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Dan mungkin teman-teman yang udah nonton Ires di video sebelumnya Ires udah sempat ngevlog juga kan, bagaimana perjalanan Ires dari Bandung ke Ponorogo ngetrip gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu gitu itu program sih, bahwa itu adalah perjalanan Ires dari Bandung ke Ponorogo untuk pengabdian gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang belum tahu, sekalian Iras pengen kasih tahu juga gitu ya. Mudah-mudahan ingin tahu sih. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa sih, kalau nggak mau tahu, tapi Iras pengen kasih tahu ya. Nah, jadi uh, program pengabdian ini adalah salah satu program yang menjadi ciri khas beberapa pesantren atau beberapa pondok pesantren, lembaga pesantren yang mewajibkan lulusannya itu untuk melakukan pengabdian di pondok pesantrennya itu. Nah, jadi dalam hal ini Ires adalah alumni dari pesantren Putri Al-Mawaddah yang terletak di Coper, Jetis, Ponorogo. Dan sebetulnya Ires ini lulus dari bangku aliyah itu waktu tahun 2013. Dan ini tahun 2022 ya teman-teman. Jadi sebetulnya waktu itu Iras memang diminta oleh pimpinan pondok pesantren tentunya, dan itu melalui proses yang saat itu Iras belum tahu seperti apa prosesnya, tapi saat ini setelah Iras pahami, ternyata prosesnya melalui beberapa tahapan yang itu tidak main-main gitu. Jadi memang dipilih gitu, kemudian ada kriteria-kriterianya, siapa aja sih santri yang memang dia kompeten untuk bertugas menjadi ustaz atau ustazah pengabdian. Dan dalam hal ini karena pesantren Putri Al-Mawaddah ini putri semua, jadi memang semuanya santriwatinya itu ketika sudah lulus pengabdiannya ya sebagai ustazah gitu. Dan tadi balik lagi ya teman-teman, kenapa saat itu Ires dipilih untuk mengabdi oleh pimpinan pondok pesantren, kemudian diwakilkan oleh ustadz-ustazah yang saat itu memang memberikan amanah bahwa Ires diminta untuk mengabdi setelah lulus dari bangku aliyah di pesantren. Dan saat itu Ires belum tahu pertimbangannya kenapa, tapi ya alhamdulillah yang Ires ketahui karena saat itu qadarullah Ires masuk ke 10 besar, peringkat 10 besar dari satu angkatan, sehingga Iras merasa mungkin itu salah satu pertimbangannya kenapa Iras dipilih dan diamanahi untuk mengabdi atau menjadi ustazah pengabdian atau menjadi tenaga pengajar, tenaga pendidik di pesantren Iras. Nah, kemudian saat itu teman-teman Iras pun banyak yang satu angkatan dengan Iras, kemudian langsung mengabdi. Jadi setelah lulus dari pesantren itu nggak langsung kuliah atau langsung pulang ke rumahnya masing-masing, ke daerah asalnya masing-masing, tapi teman-teman Iras langsung melanjutkan lagi tugas pengabdian gitu. Dan itu nggak gampang loh teman-teman gitu. Jadi ketika kita diamanahi untuk pengabdian, kadang kita apalagi anak muda ya, waktu itu kondisinya habis lulus SMA lah gitu, bayangkan kadang kita pingin langsung kuliah gitu kan, langsung pulang kayak gitu ya. Tapi balik lagi ketika kemudian pengabdian ini diamanahkan oleh pimpinan pondok, ya
ada nilai ibadah di sana gitu. Itulah nilai yang ditanamkan kepada kita terkait dengan program pengabdian. Jadi bagaimana ketika kita akhirnya mau menunaikan tugas pengabdian ini, ya kita ikhlaskan karena Allah, kemudian kita luruskan niat kita untuk beribadah agar program pengabdian kita ini tidak bernilai sia-sia di mata Allah gitu teman-teman. Walaupun memang nggak gampang ya dalam prakteknya kayak gitu. Mungkin teman-teman IRES yang udah ngabdi nih boleh komen di bawah guys, kalian kayak gimana sih waktu itu pertama kali beradaptasi, menyesuaikan diri untuk bisa menerima bahwa teman-teman itu dipilih menjadi ustazah pengabdian gitu. Dan akhirnya IRES saat itu belum bisa menunaikan tugas IRES menjadi ustazah pengabdian karena kondisinya saat itu ada beberapa hal yang mungkin nanti next video akan IRES ceritakan sama teman-teman. Tapi pada intinya alhamdulillah qadarullah, atas kuasa Allah, IRES diberikan kemudahan untuk menunaikan tugas pengabdian itu di tahun setelah IRES 4 tahun kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Kemudian IRES 4 tahun bekerja, jadi sudah 8 tahun lulus, barulah IRES kembali mengajukan diri bersilaturahmi, menyampaikan bahwa IRES ingin menunaikan tugas yang sempat diamanahkan kepada IRES 8 tahun yang lalu, namun belum IRES penuhi, belum IRES tunaikan di tahun ini gitu teman-teman. Mohon doanya, nanti IRES akan sharing-sharing lagi, cerita-cerita lagi, karena banyak banget pengalaman ilmu baru sampai detik ini, belum 1 tahun IRES sudah dapat banyak ilmu, pengalaman, kemudian pelajaran, hikmah, Masya Allah banyak pokoknya teman-teman. Jadi mohon doanya, terima kasih buat teman-teman yang udah support IRES. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe, atau boleh share juga ya. Makasih teman-teman yang udah nonton, salam kenal dari IRES buat yang baru gabung, dan buat teman-teman yang udah tahu bagaimana perjalanan IRES, thank you so much udah jadi support system buat IRES sampai detik ini. Love you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.